Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, dikenalkan namanya dengan siapa? Dengan Nunu dari Bandung, Ustaz. Oke, Mas Nunu di Bandung ya. Oke, saya tadi Ya, saya ingin benar tahu tahu awal mula menonton video saya itu kapan ya? kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu waktu saya kena PHK dari kantor itu, yang mereka PHK saya dengan alasan corona. Waktu awal-awal adanya wabah corona. Di situ saya coba cari-cari amalan apa gitu ya yang bisa menarik rizki gitu, meski di tengah-tengah keadaan yang nggak mudah gitu ya, bisa dikatakan sulit gitu. Dan alhamdulillah qadarullah juga nemuin channel Ustadz Oke, Muklis. itu sampai nyarinya dengan pencarian di Google, pencarian di YouTube gitu ya? Pakai kata kunci, Pencarian YouTube pakai kata kunci tertentu untuk, gitu. nggak juga sih, umum-umum aja gitu. Amalan rizki gitu kalau nggak salah, saya lupa ingat juga. Oh gitu ya. Boleh tahu dulu Iya. kerja di mana ya? Di perusahaan bidang apa gitu? Kalau dulu dijual beli mobil bekas, saya Oh, ini marketing ya. oh gitu. Karena ya karena kondisi corona kemarin itu kan, jadi perusahaan stop selling dulu sementara, dan akhirnya sebagian besar karyawan di kantor di PHK gitu, Ustaz. Hmm. Itu Mas udah Ya, permanen di situ atau kerja kontrak? masih kontrak, Ustaz. Oh, kontrak berapa lama waktu itu? Udah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. Oh, Udah maksudnya hampir 3 tahun. kontraknya langsung 3 tahun atau setahun nyambung lagi atau begitu? Setahun nyambung lagi, Oke. gitu. Eh, boleh tahu Mas Nunu ini anak keberapa ya di keluarga? Saya anak pertama. Adik-adiknya masih ada ya? Masih ada 2 adik. Kebetulan orang tua udah nggak ada, Oh dua-duanya. iya, oh baru tahu loh saya. Iya, iya, Adik-adiknya udah gede-gede semua, iya. udah besar. Udah, alhamdulillah. Yang nomor 2 alhamdulillah udah lulus kuliah dan udah kerja. Tinggal yang bungsu masih kuliah. Laki-laki semua ya? Yang nomor 2 perempuan, yang bungsu laki-laki. Begitu. Jadi Mas Nunu berarti udah lama mandiri berarti ya? Sekitar 2-3 tahunan ada. Ya. Begitu mandiri langsung bekerja di perusahaan itu atau dulu kerja nyambi-nyambi di mana gitu? Dulu sempet nyambi-nyambi juga, jadi sales kecil-kecilan. Jual-jual pulsa gitu pernah, Oh iya. serabutan pernah. Ya, alhamdulillah. Nah, dulu kan Ya, sekarang kan dengarnya ngambil S2 tuh ya. iya, iya, Itu alhamdulillah. eh, dulu berarti kan tamat S1 apa langsung ngambil S2 atau pernah bekerja dulu baru ngambil? Berapa lama selang waktunya? Selang waktunya saya lulus S1 itu tahun 2016. 2016 papa meninggal. 11 bulan kemudian 2017 mama yang meninggal. Jadi saya nggak langsung ambil S2, kerja dulu. Itu masuk S2 itu sekitar awal tahun 2019. Waktu itu memang sudah Ya, cita-cita sejak lama ambil S2 atau memang ada yang mendorong atau ada yang apa ya namanya? Ada orang-orang yang mendorong gitu, bagus kan kamu ambil S2 aja begini-begini, ada yang begitu. sebenarnya dua-duanya. Kalau dibilang cita-cita, nggak juga sih, tapi ada keinginan untuk ngelanjutin pendidikan gitu, Ustadz. Karena saya sempat sharing-sharing juga sama teman-teman yang lain yang memang Hmm. udah ngelanjutin. Wah, yuk ambil aja gitu. Karena yang kita butuhkan itu bukan hanya ilmunya aja, tapi relasi dan Hmm. lain-lain juga. Ya. Itu kasih gitu. Saya ucapin terima kasih juga ke teman-teman yang memang ngedorong saya buat ambil S2.
Jadi ada cerita menarik juga Ustadz. Jauh sebelum saya tahu channel Ustadz itu, Ah, saya saya kan emang pengen banget gitu ya, S2 waktu itu. ah, Nggak punya uang sama sekali. Jadi setiap saya lewat kampus saya yang sekarang itu, ah. saya ngucapin Bismillah sama sholawat Jibril itu. Gimana? Misalnya lewat depan situ Bismillah seperti apa? Bismillahnya berapa kali, salawatnya berapa kali? Eh, 7 kali masing-masing, istighfar 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, Salawat? dan Jibril 7 kali Dalam tiap hari. tapi tiap hari lewatnya, pergi pulang Iya, pergi. iya, karena itu nggak terlalu jauh dari kantor saya yang waktu itu. Nah, oke. Jadi tiap mau ngantor, Selang-selang iya, berapa jadi lama tiap kemudian setelah diselawatin itu, setelah dibaca seperti itu, bisa daftar ke sana? 6 bulan, 7 bulan ada, nggak sampai setahun sih. Nggak sampai setahun, 7 bulan ada kayaknya kayak gitu. Oke, ini universitas swasta atau negeri sih? Swasta, swasta. Oh, kalau swasta mungkin Tapi nggak begitu banyak tesnya ya? ada beberapa tahapan tes sih, Ustaz. Mirip-mirip. Oh, Cuman diseleksi biayanya juga memang ya? Nggak asal masuk gitu, pokoknya diterima semua gitu? nggak bisa asal-asalan masuk. Ada seleksinya juga. Mm-mm. Dan alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya buat lanjut kuliah. Oke. Gitu. Nah, itu jalur ada beasiswa atau memang biaya sendiri semua? Alhamdulillah saya biaya sendiri semua, Ustaz. Oh, begitu. Terus waktu itu kan bekerja ya. Bagaimana? Kan kalau kuliah itu kan jadwal kuliahnya kadang-kadang pagi, apalagi banyak tugas-tugas dari dosen dari mana. Bagaimana bisa mengatur waktu itu? Ini juga menarik, Ustaz. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu, saya nggak bisa ngikutin gitu sebenarnya. Karena waktu saya kerja itu full gitu, dari pagi sampai sore. Terus Sabtu juga masih kerja waktu itu meskipun setengah hari. Cuman ya, alhamdulillah ada aja kemudahan yang Allah berikan gitu pada saya. Seperti saya bisa ngerubah jadwal kuliahnya jadi sore gitu. Meskipun memang ada kuliah pagi beberapa kali gitu. Tapi bisa gitu, saya masih waktu itu tuh bolak-balik kampus, bolak-balik kantor gitu. Saya izin dulu dari kantor kalau pagi atau siang gitu. Sebentar gitu. Iya, hanya Masya untuk Allah. mengikuti sempat. Itu Ya, misalnya ada. Mas kan ambil nih, misalnya ambil KRS atau ambil mata kuliah yang akan diambil. Itu kan sudah terjadwal, Ya, sementara kita kan belum bisa mensinkronkan antara jadwal kuliah dengan kerjaan kita. Tiba-tiba terbentur, baru kemudian bagaimana itu? ya itulah kemudahan dari Allah, Ustadz, bisa dirubah. Iya, 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 iya. Ya, ya, Tapi banyak, jadwal kerjanya banyak. pagi terus ya waktu itu? Jadwal kerjanya pagi terus ya? Pagi ya, kalau kerja pagi sampai sore. Kadang pulang malam gitu, kalau memang lagi lembur. Oke, ini berarti udah semester terakhir nih, lagi bikin tesis. Iya, iya. Mohon doa Ustadz biar dilancarin sama Allah. Oke, yang ingin saya tanya, yang berkaitan dengan salawat. Nah kan tadi setelah melihat channel saya, kemudian lihat-lihat video-video saya, apa yang kemudian, apakah langsung diamalkan, langsung seketika itu juga atau bagaimana? Langsung diamalkan, cuman belum terlalu banyak waktu itu. Saya awal-awal itu sekitar 1.000 sampai 3.000 aja sih. Apa itu? Salat Jibril? Belum terlalu banyak. Iya, sholat Jibril belum terlalu banyak. Oke. Belum sampai di angka. Jadi kemudian sekarang udah berapa mengamalkan rata-rata? Udah 20 kali, udah 25.000 kali. Alhamdulillah. Sudah berapa lama ini yang 25.000 kali, boleh tahu? Masih baru Ustadz, sekitar 8-9 hari sih. 9 hari. Nah, oke. Sejak pertama sekali, berarti sejak 3 bulan yang lalu ya mulai istiqomah sampai sekarang ya? Sebenarnya belum istiqomah juga karena waktu awal-awal itu masih ada bolong-bolongnya Ustadz, jadi nggak tiap hari, kadang Selasa bolong, Rabunya bolong. Kalau misalnya pas lagi bolong itu minimal berapa kali dalam sehari bersalawatnya? Nggak sampai 100 sih, puluhan. Oh gitu. Tapi kalau pas lagi nggak bolong itu sampai 25 ribuan gitu ya? Iya, iya. Yang menyebabkan bolong itu biasanya apa? Karena bikin tesis, karena kegiatan padat atau karena apa? Oh enggak. Jadi kemarin
kemarin itu memang lagi ada urusan gitu ya Ustadz di kelurahan, karena ada urusan keluarga juga. Jadi saya kemarin itu sibuk ngurus kematian orang tua, karena kan udah lama meninggal tapi belum sempat saya urus gitu akta kematiannya. Jadi yang baru ada itu baru surat kematiannya aja. Untuk akta kematiannya belum. Akta Jadi kematian saya itu fungsinya bolak-balik. untuk apa sih kalau boleh tahu ya? Saya nggak ngerti ini. Untuk menghapuskan nama orang tua kan di kartu keluarga. Jadi nama orang tua saya itu masih ada di kartu keluarga gitu sebagai anggota keluarga. Oh gitu, ya ya ya. Iya. Masalahnya kan saya punya orang tua udah lama meninggal, nggak pernah tuh saya ngurus-ngurus gitu-gituan, itu maksudnya. Iya kan, memang karena kakak saya sudah sendirian, kartu keluarganya udah beda gitu dengan orang tua, udah terpisah gitu Iya, sih. iya. Oke, pengalaman selawat yang paling dahsyat yang dialami boleh tahu dong diceritain? Boleh. Pertama, jujur aja bukannya saya berburuk sangka sama Ustadz atau yang lain gitu ya. Awalnya saya nggak percaya gitu kalau masalah ATMP. Oh iya, Ya, itu, pernah saya seperti nggak itu ya? Waktu kapan itu? Waktu Iya. pertama lihat video saya itu? Ya, ya, ya. Ini Terus apa sih ATM tulisnya sendiri? Apa ini amalan? Ya, ya, Kok bersalawat tujuannya dunia? Kok begini kan gitu ya? iya. Terus sama waktu ini hari pertama saya sukses baca sholawat Jibril 25.000 kali itu di hari pertama itu langsung ada ya, langsung keisi sendiri ATM. Jadi waktu itu, tapi waktu itu nggak pernah diniatin untuk bagaimana supaya ATM terus nggak pernah diniatin gitu ya kan? Enggak sih, enggak. Nah, terus udah gitu, dari mana taunya itu ATM terisi waktu itu, dicek di mana? Jadi iseng aja di m-banking gitu kan. Lihat saldo berapa gitu? Karena kalau nggak salah itu saldo saya cuma 6.000 apa 7.000 gitu. Terus? Waktu itu. Udah gitu? Masya Allah. Bertambah berapa? Tiba-tiba loh bertambah 117.000 itu sama 100.000 2 kali, alhamdulillah. Jadi selama ini sudah pernah terisi sendiri itu berapa kali? 2 kali kalau untuk ATM, tapi kalau untuk yang lain udah beberapa kali, kayak seperti temen gitu, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, tiba-tiba bawa karung beras, maksudnya apaan gitu. Temen apa tuh, teman kuliah? Temen kuliah dulu di S1. Kok dia tiba-tiba, maksudnya dia datang ke rumah nganter beras, maksudnya kenapa sih kok terpikir nganter beras segala tuh, kenapa coba? Ya itu emang kadang-kadang nggak masuk di akal gitu. Iya, nggak nanya ke dia, ngapain sih kamu nganter beras segala gitu, nggak nanya. Lagi ada rezeki, alasannya gitu. Kenapa? Bagi-bagi, lagi ada rezeki katanya. Oh gitu dong, Bagi-bagi mungkin sama dia dapat sembako dari mana, ya lu dia bagikan lagi gitu kayaknya ya. mungkin. Banyak hal-hal yang di luar nalar ya, Ustaz. Kalau saya sih buat yang nyinyirin Ustadz gitu, sebelum nyinyirin ke Ustadz, coba dulu sholawat Jibril 25.000 kali seminggu aja. Nggak usah lama-lama, seminggu aja, tapi 25.000 kali baru boleh nyinyir ke Ustadz. Kalau belum ngamain, belum apa-apa udah nyinyir ke Ustadz kan gimana gitu ya. Sebetulnya bukan cuma ke saya aja sih, yang lain-lain juga, Ustaz Yusuf Mansur juga dinyinyirin kok. Ya memang gimana ya, untuk yakin itu juga tidak, ilmu iman itu nggak murah loh gitu, mahal. Jadi tidak semua orang kasih dengan cuma-cuma, semua keyakinan orang hidayah itu nggak murah gitu. Itu yang saya maksud. Ya, betul. Betul. Jadi tidak semua orang Allah kasih hidayah dan petunjuk, hanya orang-orang pilihan saja. Jadi alhamdulillah kalau kita bisa yakin dengan Allah, dengan amalan-amalan agama itu karena kita dipilih Allah, itu saja sebenarnya. Iya. Nah, oke. Terus ini dapat kemudahan lagi Ustadz. Apa tuh? Pas saya baru di PHK kan bingung juga ya, mau bayar kuliah dari mana gitu. Oh iya, boleh tahu nggak biaya kuliahnya per semester tuh berapaan sih kalau S2 tuh? Nggak sampai 20 sih. Yang aja lah standarnya. Mas biasa bayar berapa gitu? Kalau ditotalin ya sama yang lain-lain sih 16 ada nih. 16 ya sekarang ya. Oh, itu usahanya itu dengan biaya
makalah, buku ini itu semua total atau memang cuma biaya kuliah ya tok? itu sama makalah lah sama yang lain-lain udah kehitung gitu. Udah 16 lah itu ya. Oke, oke. Sekitar Belum segitu ya. Oke, subsidi. jadi terus gimana? Kan berhenti kerja, dapat biaya kuliahnya dari mana? Alhamdulillah Ustadz, dari kemarin pas saya di PHK itu kan ada biaya dari BPJS Ketenagakerjaan tuh. Waktu awal-awal sebelum saya sholat itu susah banget diurusnya. Ngantrinya lama. Dulu masalahnya apa? Kenapa susah? Kenapa susah waktu dulu? Kenapa? Apa masalahnya?